Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauri Muhammad Isra Nurlan dengan NIM 2365128. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya di mata kuliah keamanan komputer. Jadi saya menganalisis keamanan jaringan dalam era digital dengan studi kasus serangan DDoS dan tinjauan UU ITE di Indonesia. Pertama yaitu latar belakang. Keamanan jaringan menjadi hal krusial dalam era digital. Serangan DDoS dapat mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme serangan DDoS dan bagaimana dampaknya. Kedua, bagaimana penerapan keamanan jaringan untuk mengatasinya, dan bagaimana regulasi hukum melalui UU ITE menanganinya. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menjelaskan konsep keamanan jaringan, menganalisis studi kasus DDoS, dan mengkaji keterkaitan dengan UU ITE. Studi kasus serangan DDoS. Serangan terhadap situs Kominfo pada 2023 kemarin yang menyebabkan gangguan akses dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Serangan dilakukan melalui jaringan botnet dengan lalu lintas yang masif. Teknik mitigasinya yaitu yang pertama, firewall layer 7, layanan mitigasi DDoS eksternal, dan sistem deteksi dini dan peningkatan bandwidth. Kita mulai dari yang pertama, firewall layer 7. Firewall layer 7 adalah jenis firewall yang bekerja di lapisan aplikasi, yaitu lapisan ke-7 dalam model OSI. Berbeda dengan firewall biasa yang hanya memfilter berdasarkan IP atau port. Firewall ini mampu menganalisis isi dari permintaan pengguna seperti URL, jenis browser, atau metode akses data. Contoh, jika ada bot atau serangan SQL injection yang mencoba masuk ke situs web, firewall ini bisa mendeteksi dan langsung memblokirnya. Jadi ini sangat penting untuk melindungi aplikasi web dan API dari serangan berbahaya. Yang kedua adalah layanan mitigasi DDoS eksternal. Mitigasi DDoS eksternal adalah layanan dari pihak ketiga yang membantu menyaring dan menghentikan serangan DDoS dari luar. Sebelum sampai ke jaringan kita, biasanya disediakan oleh perusahaan seperti Cloudflare, AWS Shell, atau Google Cloud Armor. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi server kita agar tidak down, terutama saat terjadi lonjakan trafik besar akibat serangan. Layanan ini bekerja secara otomatis dan real time untuk menjaga koneksi tetap stabil bagi pengguna asli. Kemudian yang terakhir adalah sistem deteksi dini dan peningkatan bandwidth. Ada sistem deteksi dini, yaitu sistem yang memantau aktivitas jaringan secara real time dan memberikan peringatan saat terdeteksi anomali atau potensi serangan. Contoh, jika tiba-tiba terjadi lonjakan trafik mencurigakan, sistem ini akan langsung memberikan notifikasi. Selain itu, dalam konteks darurat bisa dilakukan peningkatan bandwidth, yaitu memperbesar kapasitas jaringan sementara agar server tidak langsung lumpuh karena trafik yang tinggi. Ini bukan solusi utama, tapi berguna sebagai penyangga saat sistem masih dalam proses mitigasi. Jadi untuk menjaga keamanan jaringan dari serangan cyber diperlukan kombinasi firewall yang pintar di sisi aplikasi, mitigasi serangan dari luar, dan sistem deteksi serta respon cepat dari dalam. Kemudian
ada UU ITE dan regulasi UU nomor 11 tahun 2008 mencakup perlindungan terhadap akses ilegal pasal 30, intersepsi pasal 31, dan kerusakan sistem pasal 32. Jadi kesimpulannya adalah DDoS dapat mengganggu layanan digital, perlindungan sistem, jaringan membutuhkan kombinasi solusi teknis dan regulasi hukum melalui UU ITE. Dengan kombinasi ini kita bisa menciptakan sistem jaringan yang lebih aman, stabil, dan siap menghadapi berbagai ancaman digital. Saran dari saya itu diperlukan peningkatan infrastruktur, keamanan, pelatihan aparat, kerjasama internasional, dan edukasi terhadap SDM di bidang TIK. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.